Tentu kita ingat kata sabar ya. Ini kalimat yang hanya 5 huruf SABAR. Tapi itu bukan pekerjaan fisik. Tapi sabar adalah pekerjaan hati yang harus terlatih. Dan untuk bisa mendapatkan sabar tentu harus mendapatkan mendapatkan persoalan, permasalahan. Ibarat anak sekolah mau naik kelas, mau naik satu level, satu kelas, itu salam pelajaran 1 tahun akan dites, akan diujikan bagaimana menyikapi persoalan-persoalan atau jawaban-jawaban dari 100 soal misalkan. Nah ini dari sekian murid mungkin ada yang salah 10, ada yang salah 11, ada yang salah 1, ada yang benar semua, boleh saja terjadi. Ini adalah satu contoh saja. Nah kemudian bagaimana kita hidup? Apakah tidak ada persoalan? Tentu. Jangankan ya kita, Rasulullah ataupun para nabi itu luar biasa ujiannya. Lebih berat dari kita. Karena semakin tinggi imannya, semakin tinggi takwanya, itu semakin tinggi ujiannya. Ibarat anak sekolah, ujian sekelas SD maka berbeda dengan ujian sekelas SMP. Sekelas SMP pun akan berbeda dengan SMU dan seterusnya sampai perguruan tinggi. Begitulah ujian. Maka ketika kita diuji dengan ukuran seperti yang kita rasakan, itu ukuran kita. Bisa jadi bagi orang lain mudah kalau saya jadi dia. Tapi bagi dia berat. Tapi terukur, sesungguhnya terukur. Mungkin kalau seorang kelas SMU menggarap soal SD itu mudah. Nah, kembali kepada ujian, kunci jawabannya ada dalam Al-Quran, dalam ujian hidup kita. Kunci jawabannya yakni di surat Al-Baqarah ayat 153 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalat. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong, atau mintalah pertolongan, ista'inu, mohon pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Nah, penjabaran sabar dan sholat kita sudah pernah saya sampaikan bahwa yang jelas ini kunci jawabannya. Mari kita sikapi segala perkara, kembalikan kepada Allah dengan sabar, tawakal, ikhlas. Dan jangan lupa sholat. Nah, sholat itu ada sholat wajib yang memang sudah diwajibkan dengan 5 kali dalam 1 hari. Di situ nanti akan ada namanya sholat sunnah yang sifatnya khusus ya, ataupun sholat sunnah yang memang dalam waktu-waktu yang mustajabah. Ada sholat malam, ya, ada sholat duha, atau sholat di waktu pagi. Semua itu adalah memberikan semacam solusi yang Rasulullah turunkan lewat hadisnya agar orang-orang yang mendapatkan satu persoalan bisa terselesaikan. Maka Allah akan berikan kemudahan dari kesulitan-kesulitan dan akan memberikan jalan-jalan. Karena kalau kita sudah bisa sabar sholat, akan menjadi orang yang takwa, maka akan diberikan jalan keluar, akan mudah. Nah itu sekali lagi, jangan panik ketika kita mendapatkan satu musibah atau masalah, tapi ingat, sabar dan sholat jadikanlah penolongmu. Artinya mintalah tolong kepada Allah ya, dengan cara yakni mohon kepada Allah dengan sabar, dengan sholat. Mudah-mudahan Anda dan kita semua akan diuji dengan ujian yang semurwate atau ukuran kita lah ya.